Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini ba'da sholat subuh kita bisa melanjutkan pengajian fiqh zakah, disertasi yang luar biasa Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi fi Jami'atul Azhar juz 1 halaman 89. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak ilmu, banyak hikmah dan semangat baru dalam menggali, memaksimalkan potensi zakat di wilayah kita masing-masing dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menebarkan kemanfaatan yang maksimal pada warga Nahdlatul Ulama dan semua warga bangsa Indonesia. Mari kita hadiahkan Fatihah kepada muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa bil khusus ila ruhi syekhina al-alim al-allamah Ahmad Fayumi Munji Al-Hajj wal alim al-allamah Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wal alim al-allamah Ahmad Nafi Abdillah al-alim al-allamah Ahmad Minan Abdillah al-alim al-allamah Syekhina Zainuddin Dimyati wa Syekhina Ali Fatai Yaqub wa Syekhina Rifaina Suha wa Syekhina Mahfud Anwar wa Syekhina Isam Hadik wa Syekhina Abdul Kamal wa Syekhina Nur Hadi Al-Hajini wal Fasujani wa Syekhina Abdus Salam Al-Lazmi, seluruh guru-guru kita. Semoga di alam barzah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirah dan rahmah kita, diberikan Allah barakah ilmu dunia dan akhirat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara Ibnu Muflih fil Furu'. Zakara menyebut Ibnu Muflih, Imam Ibnu Muflih, fil Furu' di dalam kitab Al-Furu'. Al-Furu' itu berarti lawan dari Al-Usul. Fal aslu ma alaihi ghairuhu buni wal far'u ma ala siwahu yambani, kata Syarafuddin Yahya Al-Imriti menazamkan kitab Al-Warqat, Imamul Haramain. Yang namanya furu' itu sesuatu yang berdiri di atas sesuatu yang lain. Ibarat pohon yang namanya furu' itu adalah ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Sedangkan akar yang menghuncam di bumi ini namanya al-usul. Karena al-usul itu ma'alaihi ghairuhu buni. Usul itu adalah tempat di mana benda lain, sesuatu yang lain itu berdiri di atasnya. Jadi al-furu itu adalah pengembangan yang sifatnya ke atas, sifatnya akseleratif. Sedangkan al-usul adalah pondasi yang ditanam. Semakin kuat al-usul, maka setinggi apapun furu'nya, insya Allah tetap tegak berdiri, tidak goyang oleh berbagai godaan. Al-furu'. Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Furu' ini menuturkan sesuatu rawa yang diriwayatkan huma Al-Walibi, Imam Al-Walibi, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ba'atha, mengutus Allah, nabiyahu, nabinya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bi syahadati alla ilaha illallah, dengan persaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak dengan benar, dengan hak disembah kecuali Allah. Jadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, kata Ibnu Abbas, adalah mendeklarasikan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengubah bentuk penyembahan apapun selain Allah, menegasikan, menafikan segala sesembahan, khususnya para patung ya di Makkah. Kalau di Jawa ini ya sesembahan pohon, gunung, batu-batuan dan lain-lain. Menetapkan hanya satu yang boleh disembah, yaitu Allah. Ini revolusi yang pertama. Falamma saddaqu, maka ketika manusia itu membenarkan biha, dengan syahadat, dengan perjuangan yang tanpa lelah, dengan kegigihan yang luar biasa, dengan semangat dakwah yang tidak pernah luntur di tengah banyaknya cacian dan makian orang-orang di Makkah. Zadahum as-shalah, zada, maka Allah menambahum kepada umat Nabi as-shalata, salat. Ketika syahadatnya sudah kokoh, maka Allah menambah syariat yang kedua, yaitu salat. Pada waktu Lailatul Isra wal Mi'raj, pada saat Nabi dipanggil Allah untuk menghadap Allah secara langsung pada malam Isra dan Mi'raj, itu mungkin 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Jadi sudah mengalami kristalisasi akidah. Artinya keyakinan umat Islam kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Nabi itu sudah sangat kuat. Falamma saddaqu, maka ketika para manusia umat Nabi itu membenarkan, kuat imannya dan menunaikan sholat secara on time, disiplin, biha, dengan sholat, ketika sudah rutin sholatnya, zadahum, zada, maka Allah menambahum kepada umatnya Nabi asyama, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ja'al islamu tadrijian, Islam ini datang secara bertahap, jadi pelan-pelan, karena melihat psikologi umat manusia yang daf'atan, yang tadrijian, yang bertahap, setahap demi setahap. Membangun akidah menjadi prioritas, karena akidah adalah pondasi. Setelah itu membangun rutinitas untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah wahana seorang mukmin berkomunikasi, sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah wahana orang mukmin berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah. Kita di dalam sholat selalu berbisik-bisik kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, wahai Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Ketika kita berdoa di tengah-tengah al-julus baina sajdatain,
kita membaca doa yang luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang sangat komplit. Doa, ya Allah ampuni dosa-dosaku, sayangi aku, berikan kesehatan kepadaku, ampuni dosa-dosaku, beri aku kelapangan rizki. Doa yang luar biasa itu, doa al-julus bainas sajdatain. Kemudian kita akhiri dengan sebuah deklarasi penghormatan yang luar biasa dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita menyapa Nabi dengan segala penghormatan. Kita mendoakan, menyapa, memberikan doa keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Baru kita kemudian meneguhkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita mengingat jasa-jasa Nabi dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mendoakan keluarga Nabi yang menemani Nabi berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela Islam, menegakkan Islam, menyebarluaskan Islam dengan jiwa dan raga. Jadi sebuah ritual yang sungguh dahsyat ya kalau kita kontemplasi makna-makna yang ada di dalam sholat. Sehingga Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri yang pertama orang mukmin yang beruntung adalah yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang di dalam sholatnya dia mengingat Allah betul. Yang di dalam sholatnya dia merenungkan makna-makna sholat. Yang di dalam sholatnya membawa kesadaran baru tentang tugas kemanusiaan, tugas keagamaan dan kemanusiaan, tugas panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat selesai, Allah memberikan syariat baru, yaitu puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, karena nanti malam sudah Lailatul Nisfi min Sya'ban, sudah nisfu Sya'ban. Tentu 2 minggu lagi kita menjemput datangnya bulan suci Ramadan. Semoga umur kita panjang, kita bisa bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh keridhaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan. Bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim dunia, karena bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang jika kita optimal melakukan kebaikan akan mendapat garansi Allah masuk surga. Allahumma amin. Falamma saddaqu, maka ketika orang-orang mukmin itu membenarkan bihi dengan puasa, puasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, mencari ridha Allah, mengambil hikmah yang sesungguhnya. Zada, maka Allah menambahum kepada orang-orang mukmin umatnya Nabi az-zakata, zakat. Syahadat adalah deklarasi keimanan yang sesungguhnya yang lahir dari hati yang paling dalam. Karena mengubah orientasi hidup itu syahadat. Salat adalah wahana kita untuk menyembah Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bahan evaluasi kita setiap hari. Apakah apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah apa tidak? Kemudian puasa sebagai bukti bahwa kita harus berlatih mengendalikan nafsu kita, harus berlatih untuk mendidik nafsu kita, harus berlatih untuk mengarahkan nafsu kita agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan nafsu kita, maka ajaran yang diturunkan Allah setelahnya adalah az-zakat. Kita mau
berbagi, peduli kepada orang lain, khususnya yang membutuhkan. Falamma sodaku, maka ketika umat Islam, para sahabat Nabi membenarkan biha dengan zakat, sudah melaksanakan zakat dengan angti biqalbin, dengan legowo, dengan kesadaran penuh bahwa harta yang diberikan Allah itu ada hak untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ada kewajiban berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Zada, maka Allah menambahum kepada para sahabat, kepada umat Islam, kita semua ini, al-hajjah, kewajiban haji. Ketika sudah beradaptasi dengan kewajiban zakat, Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Tentu ibadah haji pada zaman Nabi tidak terlalu berat, karena jarak antara Madinah ke Mekah itu tidak jauh. Kalau untuk konteks sekarang ya sekitar 5-6 jam ya naik bis. Dan kalau dalam konteks Nabi naik onta, tentu ya berhari-hari ya, tidak seperti naik bis, karena jalan ketika Nabi tidak seperti jalan sekarang yang beraspal. Tapi tentu itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Falamma sodaku, maka ketika umat Islam itu membenarkan itu maksudnya melaksanakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, dengan penuh ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, bihi, dengan ajaran haji, zada, maka Allah menambahum kepada umat Islam, menambah al-jihada, ajaran jihad. Pengarang yang sekarang ini kitabnya kita baca, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, itu punya buku 2 juz namanya Fiqhul Jihadi, fikih jihad. Ini sudah dialih bahasakan ya, oleh penerbit kalau tidak salah Mizan, fikih jihad, fiqhul jihad. Yusuf Al-Qaradawi melakukan kontekstualisasi makna jihad. Di dalam Al-Quran itu ada banyak terminologi, ada kata namanya al-qital, ada kata namanya al-jihad, ada kata al-irhab. Ada banyak yang dikupas oleh Yusuf Al-Qaradawi di dalam fiqhul jihad. Intinya jihad itu kontekstual. Kalau jihad pada era Nabi dan sahabat, mungkin pemahamannya didominasi oleh mengangkat senjata dalam rangka menjaga eksistensi Islam. Tapi di era sekarang ini perang tidak berjalan secara fisik, tapi perang berpindah bentuk dalam berbagai macam mengalami transformasi ya, perubahan bentuk. Maka perang pemikiran, perang budaya, perang informasi. Oleh karena itu banyak ulama yang saya temui mendorong kita kader-kader Nahdlatul Ulama untuk mengoptimalkan dakwah digital. Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah, Wakil Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, mendorong kita kader-kader muda Nahdlatul Ulama untuk mengoptimalkan dakwah digital, dakwah online. Karena medan dakwah ini sekarang hanya diisi oleh golongan-golongan yang tidak ingin Indonesia ini utuh, bangsa ini utuh, tapi ingin bangsa ini terpecah belah. Kalau kita kaum Nahdlatul Ulama, NKRI harga mati, Pancasila jaya.
persatuan nasional itu tidak boleh ditawar. Negara kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Itulah pemikiran yang unik ya ulama-ulama kita, khususnya dari Syekh Al-Alim Al-Allamah Ki Haji Maimun Zubair, ketika memberikan makna PBNU itu dengan sesuatu yang luar biasa. PBNU itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan istihad ulama yang unik, yang mengokohkan kebinekaan pada bangsa ini, karena persatuan nasional adalah kunci kita untuk menggapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kita bisa tenang beribadah, kita bisa tenang mengaji, kita bisa tenang bekerja, kita bisa tenang mendidik anak, kita bisa tenang membangun kekuatan Islam dalam aspek ekonomi, pendidikan, budaya, politik, itu ketika persatuan nasional ini utuh, tidak terkoyak-koyak. Jadi Pancasila adalah instrumen untuk menegakkan maqasidus syariah. Al-wasail bihukmil maqasid. Sarana ini adalah sama hukumnya dengan tujuan. Luar biasa. Jadi syariat Islam ini diturunkan Allah dengan gradual, dengan bertahap. Setelah syahadat baru sholat, setelah sholat baru puasa, setelah puasa baru zakat, setelah zakat baru haji, setelah haji baru ada jihad. Jihad secara kontekstual sesuai dengan tantangan zaman. Summa akmala, kemudian Allah menyempurnakan lahum, kepada umat Islam, dinahum, menyempurnakan agama mereka, agama umat Islam. Faqala, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagi kamu semua. Apa yang disempurnakan Allah? Dinakum, agama kamu semua. Wa asmamtu, lan menyempurnakan aku, alaikum, padamu semua, nikmati, nikmat aku. Wa raditu, lan saya ridho, lakum, bagi kamu semua, al-Islam madinah, Islam menjadi agama bagi kamu semua. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Walidi dari dari sahabat Ibnu Abbas ini mendidik kita hal-hal yang sifatnya fundamental di dalam Islam. Jadi di dalam berdakwah, aspek syahadat ini karena kaitannya dengan akidah ini nomor satu. Kemudian sholat harus kita tegakkan dalam keluarga kita, masyarakat kita, komunitas kita. Harus kita latih berpuasa untuk mengendalikan nafsu. Kemudian berzakat, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita dakwahkan bagi orang-orang Islam yang punya kecukupan rezeki untuk segera mendaftar haji. Karena itu kewajiban panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang mampu, yang punya kemampuan ekonomi. Baru kemudian jihad. Jihad yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Dakwah digital seperti ini juga bagian dari jihad pengetahuan, jihad ideologi. Pada zaman Nabi, jihad identik dengan mengangkat senjata karena sama tujuannya, li ihya'il Islam, untuk menghidupkan Islam atau untuk mempertahankan eksistensi Islam. Dan sekarang ini
Kita hidup di tengah himpitan ideologi dunia yang liberalistik, yang sekularistik, yang kapitalistik. Maka ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama harus menjadi mainstream ideologi dunia yang moderat, ajaran yang di satu sisi punya visi membangun kesalehan individu dan di sisi lain ingin membangun kesalehan sosial. Berjuang dengan inspirasi para ulama, wabil khusus Syekhina wa Murabbi Rohina Al-Faqih Al-Usuli Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Ini adalah model dakwah yang luar biasa. Beliau berdakwah di sektor pendidikan, di pesantren, di perguruan Islam Matoliul Falah, di perguruan tinggi. Beliau berdakwah di tengah masyarakat dengan memberdayakan ekonomi. Beliau berdakwah di dua organisasi besar, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah satu good model ya, teladan kita di dalam berjuang. Dan statement yang populer yang dinisbatkan kepada beliau ya, yang mudah kita baca di berbagai media sosial. Menjadi orang baik itu mudah, dengan diam saja kita sudah dianggap baik. Tetapi menjadi orang yang bermanfaat itu butuh perjuangan. Kita menggerakkan potensi zakat di wilayah kita masing-masing, itu kita siap dicaci maki, dicibir, dikuliti ya bahasa orang Jawa. Kita siap dinilai orang, semua perilaku kita. Memang menjadi orang yang bermanfaat itu butuh perjuangan. Tidak hanya duduk manis di rumah, menikmati masa tua itu, bercengkrama dengan orang lain. Ya, menggerakkan kebaikan itu butuh semangat, butuh keberanian, dan tentu kita sebagai umat Islam bertawakal ya, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang zat yang mampu menolong kita, mampu menunjukkan jalan kita, jalan kesuksesan. Wakadha, seperti ini Zakara menyebut, menutur Ibnu Aqil, Imam Ibnu Aqil fil Wadih, di dalam kitab Al-Wadih, fi mas'alatin naskhi, dalam masalah nasakh. An-naskhu naqlun aw izalatun kama haqahu an ahli lisani fihi ma wahadduhu raf'ul khitabil lahiqi thubuta hukmin bil khitabis sabiqi rafan ala wajhin hatta laulahu lakana zaka sabitan kamahu. An-nasakh, perombakan hukum. Apa kata Ibnu Aqil? Anna zakata, sesungguhnya zakat itu disyariatkan ba'da shaumi, setelah kewajiban berpuasa. Az-zakatu thalithatu da'aimil Islam. Zakat itu penyanggah Islam yang nomor 3. Zakat itu termasuk pilar utama Islam, pilar yang nomor 3. Akada, mengokohkan, An-Nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil Madinah, di Madinah. Nabi kita di Madinah mengokohkan fardhiyat zakah, kewajiban zakat. Bahwa zakat itu hukumnya wajib, tidak sunnah, tidak mubah. Artinya wajib itu harus dikeluarkan. Bahkan proaktif Nabi mengambil zakat orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Wabayana, Nabi menjelaskan makanaha, kedudukan zakat,
fi dinillah, di dalam agama Allah, bahwa posisi zakat itu sangat strategis. Posisi zakat itu sangat vital di dalam Islam. Dan kita harus menyampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama, kepada semua umat Islam, bahwa memang posisi zakat ini sangat strategis. Islam tidak hanya berkaitan dengan ritualitas sholat saja, tapi Islam harus berbicara tentang bagaimana Islam ini memberdayakan ekonomi umat. Bagaimana Islam ini hadir ketika orang fakir miskin, anak yatim piatu, orang tunanetra, orang-orang tua, orang-orang yang tidak jelas makan apa tidak, itu disapa, diperhatikan oleh Islam. Tidak hanya kesalehan individu di masjid, di musola, di pesantren yang kita tekankan, tapi juga bagaimana Islam ini hadir di dapur-dapur, menyapa orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang tidak jelas besok makan apa tidak, orang-orang yang tidak jelas apakah dirinya masih hidup apa tidak karena dililit oleh problem kesehatan, problem kemiskinan, problem keterbelakangan. Islam harus hadir pada kelompok-kelompok kaum marginal itu, bukan hanya di masjid, di musola, di majelis taklim dan lain-lain. Jadi itulah Islam yang sesungguhnya. Nabi menjelaskan posisi zakat yang strategis di dalam Islam. Zakat jangan dipandang remeh. Zakat jangan dipandang hanya kewajiban yang sifatnya simplistis, sifatnya simbolis, yang selama ini kita praktekkan hanya sekedar mengeluarkan sesuatu menjelang lebaran, setelah itu selesai. Ini sesuatu yang harus kita koreksi, bahwa ajaran zakat itu ajaran yang begitu agung dan punya fungsi yang strategis, punya fungsi yang mengubah, yang transformatif, mengubah bentuk umat Islam minaz zulumati ilan nur, dari kekurangan, dari keterbelakangan, dari ketidakberdayaan menuju individu dan komunitas masyarakat yang berdaya. Wa annaha, dan sesungguhnya zakat ini ahadul arkan, salah satu rukun Islam al-asasiyati, yang sifatnya fundamental, yang sifatnya pokok, menjadi pilar, menjadi asas. Bukan hanya sampingan zakat itu. Kewajiban berzakat itu tidak hanya sesuatu yang hanya kita keluarkan saja tanpa punya pengaruh yang cukup kokoh, yang signifikan di tengah-tengah Islam. Ini information, informasi yang tidak benar yang harus kita luruskan. Karena zakat adalah ahadul arkan al-asasiyah li hadzal din. Salah satu penopang utama agama ini. Sesuatu yang punya peran pokok di dalam agama ini. Sesuatu yang kita gerakkan, yang jika kita gerakkan secara optimal maka akan menampakkan perubahan yang dahsyat di negara ini. Sering saya sampaikan prestasi yang dikelurkan oleh Lazisnu Cirucuk Sukabumi, Cirucuk Nanggerang Sukabumi, Jawa Barat, yang ini didokumentasikan di dalam buku yang diterbitkan oleh Lazisnu, pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa dengan 500 per hari kotak koin, 500 rupiah per hari, dengan anggota 1.500 di Cirucuk Nanggerang Sukabumi ini, Lazisnu di level ranting di sana itu bisa membangun klinik kesehatan Nahdlatul Ulama, bisa menggratiskan kebutuhan tajhizul janazah, kebutuhan merawat jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur, sampai kebutuhan 7 hari pasca kematian, membayar semua kebutuhan listrik masjid dan musola,
menghijaukan lingkungan, dan merintis usaha-usaha produktif itu dengan modal one day 500 rupiah itu. Sehari 500 rupiah dengan anggota 1.500. Ini harus menjadi motivasi bagi kita. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa zakat adalah ahadul arkan al-asasiyah li hadzal din. Salah satu pilar utama di dalam bangunan agama ini. Bukan sesuatu yang hanya berposisi sebagai pelengkap, bukan hanya sesuatu yang berposisi sebagai pemanis, tetapi sesuatu yang sifatnya asasi, sifatnya pilar, sifatnya asas pokok, fundamental, sangat utama. Waraghobah, Nabi memberikan kabar gembira, Nabi memberikan semangat fi adaiha, di dalam membayar zakat. Orang-orang yang mau membayar zakat, Nabi memberikan kabar gembira supaya mereka senang karena memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Warohaba, dan Nabi menakut-nakuti, memana aman kepada orang mana yang mencegah man itu kepada kewajiban zakat. Orang yang tidak mau berzakat, maka Nabi memberikan banyak ancaman, meneruskan Al-Quran tentu saja. Walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, ya maka fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri mereka kabar gembira, tetapi bukan kenikmatan, bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Bi'ahadisa, Nabi memberikan warning kepada orang-orang yang tidak mau berzakat itu, bi'ahadisa, dengan hadis-hadis syatta yang bermacam-macam, hadis-hadis yang jumlahnya banyak. Wa asaliba, dan beberapa metode jalan mutanawi'atin yang bermacam-macam. Nabi menakut-nakuti, memberikan peringatan keras kepada orang yang tidak mau berzakat itu dengan banyak statement, banyak ungkapan, dan banyak jalan. Tuqra'u, yang bisa dibaca hadis itu fi hadis Jibril, salah satunya di dalam hadis Jibril al-masyhur, hina ja'a, ketika datang Jibril itu, yang alimu, dengan tujuan mengajari al-muslimin, orang-orang Islam, dinahum, agamanya muslimin. Bagaimana cara Jibril mengajar orang-orang Islam supaya agama orang-orang Islam ini menjadi baik? Bi husnis soal, dengan pertanyaan yang baik, model dialogis, ibarat undang-undang guru dan dosen misalnya. Itu salah satu kompetensi guru, kan ada kompetensi profesional, kemampuan menguasai ilmu materi yang disampaikan, ada kompetensi pedagogik, kompetensi metodologi mengajar, bagaimana mengajar yang dialogis, yang interaktif, yang inspiratif, termasuk dengan cara dialog. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi karakter, kompetensi akhlak. Ada juga kompetensi sosial, bagaimana seorang guru itu memberikan kontribusi
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi malaikat Jibril ini mengajari para sahabat itu dengan model dialog antara beliau dengan Nabi. Ini sangat populer ya, karena hadis Arba'in Nawawi ini diajarkan di pesantren, di madrasah-madrasah fil marhala al-ibtidaiyah, sudah sejak ibtidaiyah. Pada hadis yang kedua tentu saja ya, setelah hadis innamal a'malu binniyat itu. Annahu, sesungguhnya Jibril, sa'ala, bertanya Jibril itu, an-nabiyya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Jibril? Mal Islam. Apa Islam itu? Ini kan pertanyaan yang sangat dasar. Apa Islam itu? Apa agama yang kamu bawa? Islam itu seperti apa Islam itu? Faqala, maka Nabi menjawab, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan Jibril ini dijawab Nabi, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Al-Islamu, Islam itu adalah an ta'budah, supaya engkau menyembah Allah, kepada Allah, wa la tusyrika, dan engkau tidak menyekutukan bihi, dengan Allah. Kalau dalam konteks sekarang ini tentu kayaknya tidak ada signifikansi jawaban Nabi itu. Tapi pada saat Nabi menjawab itu, bagaimana kemusyrikan dan kekafiran ini menghegemoni, menguasai sangat kuat budaya orang-orang Arab. Jadi ang ta'budallaha wa la tusyrika bihi, itu statement, pernyataan yang revolusioner pada masanya. Ini seperti statement di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, itu sungguh sebuah kezaliman yang dahsyat, yang besar. Jadi sembahlah Allah, wala tusyrika bih, jangan engkau sekutukan. Ini juga bermakna totalitas tauhid kita kepada Allah, bermakna keikhlasan kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingat ya, ketika saya masih di Jombang, itu salah satu dasar penamaan pondok Bahrul Ulum, tambak beras, itu ya ayat Al-Quran. Yang di situ ya intinya kita tidak boleh famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi banyak sekali lah ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ketika beribadah kepada Allah itu harus ikhlas, jangan punya keyakinan ada apapun selain Allah yang punya kekuatan, punya pengaruh. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi dengan mengokohkan tauhid, dengan mendirikan sholat, dengan membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, tentu
yang lain ya, melaksanakan ibadah haji. Wa fi hadits Ibnu Umar al-masyhur, di dalam hadis Ibnu Umar yang terkenal, putranya Sayyidina Umar yang luar biasa karena selalu mengikuti Nabi, menyontoh perilaku Nabi. Apa hadisnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia dibangun, al-Islamu, agama kita ini, agama Islam ini dibangun ala khamsin, pada 5 pilar. Tentu 5 pilar ini harus kita bangun secara bertahap tapi dengan kokoh, supaya bangunan di atasnya ini tidak jatuh, tidak bergoyang ketika ada banyak tantangan. Dan pasti di dalam hidup itu rintangan dan tantangan itu pasti ada, karena itu adalah irama kehidupan, itu adalah realitas kehidupan. Syahadati alla ilaha illallah, pilar pondasi yang pertama itu sebuah persaksian, deklarasi kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sungguhnya Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan sholat. Kita ramaikan masjid, musola rumah kita, pesantren kita, TPQ kita, majelis taklim kita dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, wa ita zakah, membayar zakat. Wa shaumi ramadhana, dan keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjul baiti, menunaikan ibadah haji di Baitullah, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya istita'ah, kemampuan. Dalam hadis Nabi yang namanya istita'ah itu ada 2, az-zadu war-rahilah, punya ongkos dan ada alat transportasi. Yang alat transportasi itu membawa kita dari tempat kita sampai Makkatul Mukarramah. Nah, menurut para pakar, dari 5 rukun Islam ini, antara syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu yang nasibnya apes, nasibnya lemah, tidak banyak diperhatikan oleh umat Islam adalah zakat. Syahadat ini selalu kita baca ya, wabil khusus pada waktu sholat. Sholat tentu menjadi pilar yang luar biasa, meskipun harus kita tingkatkan baik kuantitas maupun kualitas. Orang yang berjamaah di masjid, di mushola, harus kita sosialisasikan, kita dakwahkan. Juga peningkatan kualitas dalam hal ini adalah meningkatkan kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Wa aqimis sholat ala dzikri, sholat untuk mengingat Allah. Haji, wah luar biasa, daftar tunggunya. Bahkan sekarang orang yang mau umroh saja itu harus menunggu, tidak hanya haji ya. Artinya dalam kasus haji ini waiting list yang begitu panjang ya, itu menunjukkan bahwa kesadaran umat Islam untuk berumrah dan berhaji ini sangat besar. Berpuasa berjamaah, berpuasa bareng-bareng menjadi realitas kita. Tetapi zakat ini sesuatu yang belum jelas, belum tampak, belum demonstratif, belum menjadi kesadaran publik yang memadai. Oleh karena itu butuh partisipasi, butuh sumbangsih kita untuk
menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah di lingkungan kita masing-masing, di musola kita, di masjid kita, di pesantren kita, di madrasah kita, di lembaga pendidikan kita, di RT RW kita bersama-sama. Karena dari kelima rukun Islam itu zakat itu yang paling ngenes. Zakat itu yang paling tidak jelas. Karena belum kokoh bangunan zakat ini, menjadi kewajiban kita. A'lana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiklankan, ya, mengumumkan dengan terbuka fi hadainil hadisaini, di dalam dua hadis ini. Hadisnya Sayyidina Umar dan anaknya Abdullah bin Umar. Wa ghairihima, dan selain dua hadis ini, Nabi mengumumkan secara terbuka anna arkanal islami, sesungguhnya rukun-rukun Islam khamsatun, itu ada 5. Rukun Islam ini ada 5. 5 itu semuanya sifatnya asas, pokok, fundamental. Jangan dianaktirikan karena semuanya penting. Salat, syahadat sangat penting. Salat penting, puasa penting, haji penting, zakat penting. Harus sama-sama punya perhatian, sama-sama diperjuangkan. Bada'aha, Nabi memulai rukun Islam itu bisyahadatain, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa thannaha bis-shalah. Nabi menyebut salat pada urutan yang kedua. Wa thallathaha, Nabi menyebutkan pada urutan yang ketiga biz-zakati, dengan zakat. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Fazakatu, maka zakat itu fis sunnati, di dalam sunnah. Kama hiya fil Quran, sebagaimana zakat itu ada di dalam Al-Quran. Salisatu da'aimil Islam, itu apa? Pilar Islam yang ketiga. Allati la yaqumu bina'uhu illa biha. Allati la yaqumu, yang tidak bisa berdiri, bina'u, bangunan Islam itu, illa biha, kecuali dengan zakat. Wala yartakizu, dan tidak bisa menjadi pusat segalanya, ya, illa alaiha, kecuali di atasnya zakat itu. Artinya dengan zakat bangunan Islam menjadi kokoh, dan Islam menjadi sumber keilmuan, sumber ekonomi, sumber keadilan sosial, dan lain-lain. Waqad yaktafi, dan terkadang Nabi menganggap cukup. Waqad yaktafi, dan terkadang menganggap cukup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ahyan, dalam waktu yang lain, pada situasi yang, pada sebagian situasi itu, bizikri ba'di hadhil arkan, dengan menyebut sebagian rukun-rukun ini, al-khamsati, yang 5, duna ba'din, tanpa sebagian. Kadang tidak disebutkan semuanya 5 rukun itu, hanya sebagian. Baida anna sholata wa zakat, tetapi sholat dan zakat itu kanata daiman, selamanya disebut Nabi fi muqaddimati ma ya'muru bihi, di dalam pendahuluan apapun yang Nabi memerintahkan. Wa yad'u ilaihi, Nabi mengajak kepada ma ya'muru bihi itu, wa yubayyi'u alaihi, dan Nabi membaiat. Jadi dari 5 rukun Islam ini tentu syahadat adalah fondasi utama, karena orang masuk Islam harus bersyahadat. Tetapi sholat dan zakat ini seperti saudara kandung, tidak pernah dipisahkan. Sebagai pelajaran yang berharga bagi kita, ya,
umatnya Kanjeng Nabi itu, supaya perhatian kita tidak hanya pada sholat saja. Sholat kebutuhan utama harian ya, tetapi zakat ini harus kita bumikan, harus kita sampaikan kepada orang-orang secara terbuka. Misalnya yang masih belum banyak berlaku ya di kampung-kampung kita adalah zakatuz zuru' wasimar, zakat pertanian. Mayoritas masyarakat kita adalah petani, tetapi zakat pertanian ini belum menjadi kesadaran publik, kesadaran kita bersama. Ada ilmunya tetapi belum tegak. Selama ini adalah zakat perdagangan, dan kalau di sektor pemerintahan Basnas zakat profesi. Bagaimana dengan zakat tuzuru wasimal, zakat pertanian ini harus kita gali, harus kita dakwahkan secara bertahap, harus kita sampaikan kepada masyarakat secara bertahap, kita sosialisasikan bahwa ini adalah kewajiban dari Allah bagi kaum petani. Jika mereka sudah sampai satu nisab, maka harus segera mengeluarkan zakat. Kalau belum ya kita ciptakan lumbung pangan, maksudnya kalau belum ya kita terima infak sedekah dari hasil pertanian itu, dari hasil padi itu seikhlasnya. Itu tentu akan menjadi embrio ya kalau kita ingin membangun lumbung pangan dengan mengoptimalkan potensi zakat pertanian. Wa min dzalika, sebagian dari sabda Nabi, sunnah Nabi yang kaitannya dengan zakat. Hadis Ibnu Abbas, hadis sahabat Ibnu Abbas fi sahihain, di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu? Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa, mengutus Nabi Mu'adz bin Jabalin, kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ilal Yaman, ke negara Yaman, menjadi gubernur di Yaman, sahabat Mu'adz bin Jabal. Faqala, maka Nabi berkata, bersabda lau kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz bin Jabal, ta'ti, kamu akan datang kauman kepada satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab, al-Yahudu wan Nasara, ya ahlul kitab. Fad'uhum, maka ajak mereka, ila syahadati an la ilaha illallah, untuk bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka patuh padamu, kamu ajak bersyahadat untuk mengakui ketuhanan Allah dan aku Rasulullah. Fa inhum, jika mereka ata'uka, taat patuh kepadamu, lidzalika, untuk kamu ajak bersyahadat, fa'alimhum, maka beritahu mereka, umumkan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftarado, itu mewajibkan Allah, alaihim, kepada ahlil kitab, kepada qaumam min ahlil kitab, kepada mereka, khamsa sholawatin, 5 kali sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Kalau mereka sudah bersyahadat, wahai Mu'adz bin Jabal, maka beritahu mereka bahwa ada kewajiban melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Fa'inhum ata'uka lidzalik, fa'inhum, jika mereka, kaum-kaum itu, taat padamu, kamu ajak untuk sholat, fa'alimhum, umumkan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftaradu, mewajibkan Allah, alaihim, kepada mereka, sodakotan, kewajiban berzakat, bersedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil sedekah itu dari orang-orang kaya, the have, faturaddu, kemudian diberikan, ala fuqaraihim, kepada orang-orang yang membutuhkan.
Zakat bersumber dari minal aghniya, kemudian diberikan ilal fuqara, kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Fa'inhum, jika mereka ataukah patuh taat tunduk pada mulidhalika, untuk ajaran sedekah ini, zakat ini, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka takutlah engkau kepada harta-harta mereka yang yang nafisa, yang mahal, yang terhormat. Artinya jaga kehormatan mereka. Jika mereka mau berzakat, maka jangan kamu ambil harta-harta yang terbaik tanpa ridho mereka. Wataki, dan takutlah engkau dakwah dan mazlum, doanya orang yang dizalimi. Misalkan ketika orang-orang kaya itu tidak mengeluarkan zakat, kemudian orang-orang fakir ini berdoa yang jelek, dalam bahasa Jawa itu mosotno, itu ya, mendoakan yang jelek. Maka takutlah jangan sampai kamu menzalimi orang lain, karena yang mazlum, yang dizalimi ini, fa innahu, maka sesungguhnya al-mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada antara doa orang yang dizalimi dan antara Allah itu ada penghalang, ada hijab. Wa inna maktasara ala sholati wa zakah. Wa inna maktasara, dan sesungguhnya Nabi hanya meringkas ala sholati wa zakah, kepada kewajiban sholat dan zakat. Kenapa kok tadi sholat dan zakat yang disampaikan, pesan utama yang disampaikan oleh Nabi setelah syahadat? Lisyiddati ihtimami syari'i, karena perhatian yang besar sekali dari Allah bihima, dengan sholat dan zakat. Perhatian Allah dan Rasulnya kepada sholat dan zakat ini sifatnya primer, sifatnya utama, tidak bisa ditawar-tawar. Wa khosotan, dan khususnya idza kana, ketika ada al-maqamu, tempat itu, maqamad dakwah, itu memang tempatnya untuk berdakwah, bersosialisasi, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, ilal islami, kepada Islam. Fayaktafi, maka Nabi menganggap cukup bihima, dengan sholat dan zakat, ma'asyahadati, beserta syahadat. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana keterangan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din, atau ayat 11. Fa in tabu, jika mereka mau bertaubat, wa aqamu, dan mendirikan as-salata, salat, wa atawu, dan mereka membayar az-zakata, kewajiban zakat, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kamu semua, fid din, di dalam agama. Ini hadis, ayat ini sudah saya jelaskan mungkin dalam pertemuan yang pertama dulu ya, pada bulan Safar, bahwa Nabi punya otoritas yang kuat untuk menegakkan sholat dan zakat, baik kekuatan kultural maupun kekuatan struktural. Artinya Nabi juga punya pasukan bala tentara untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib berzakat. Jadi zakat ini tidak hanya berbasis kesadaran, tapi juga berbasis manajemen, berbasis lembaga. Ini ada pertanyaan di Facebook ya, saya baca aja ya, Mbak Wici Wahyuni. Mau saya akhiri, tapi kebetulan ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, mau bertanya, tadi kan ada penjelasan rukun Islam ketiga zakat dan keempat puasa. Sedangkan kebanyakan dalam rukun Islam yang diajarkan kepada anak-anak adalah puasa dulu baru zakat. Ini yang lebih dulu yang mana nje Pak?
Tadi sudah saya sampaikan ya, ada dua hadis. Yang pertama hadis yang populer yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi ya, yang diajarkan di madrasah-madrasah. Di sini pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga tentu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan. Ini hadis Arba'in Nawawi. Kemudian yang kedua hadis Ibnu Umar al-Masyhur. Pertama juga syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Tapi pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa zakat ini adalah perintah Allah yang diturunkan pada tahun kedua Hijriah setelah puasa dan zakat fitrah. Jadi memang urut-urutannya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Pertama adalah syahadat, kedua adalah sholat. Nanti mungkin dibaca ya pengajian ini yang pertama kali saya sampaikan. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji, yang keenam baru jihad. Tetapi mengapa di dalam kitab ini Imam Yusuf Al-Qaradawi itu menekankan zakat ini, kan karena dalam konteks banyak diperhatikan oleh umat Islam. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan zakat dulu baru puasa. Tetapi pada keterangan yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa zakat ini, zakatul mal, itu disyariatkan setelah disyariatkannya puasa dan zakat fitrah pada tahun kedua Hijriah, baru setelah itu zakat. Jadi Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ini ingin menggugah kesadaran kita supaya ajaran zakat ini kita perhatikan sebagaimana perhatian kita kepada sholat, perhatian kita kepada kalau masjid ini berbondong-bondong dijadikan jamaah, maka kita harus berjamaah di dalam berzakat. Kita kan sudah berjamaah puasa bareng-bareng, maksudnya kita sudah bareng-bareng sholat. Sekarang tantangannya adalah kita bareng-bareng berzakat. Zakat menjadi kesadaran bersama, kesadaran kolektif, kesadaran keluarga, kesadaran RT, RW, kesadaran satu kampung. Insya Allah dengan kesadaran kolektif ini ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Tentu PR utamanya adalah membangun manajemen zakat yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Manajemen zakat yang transparan, akuntabel, yang edukatif, yang tabligh, aktif menyampaikan pesan-pesan zakat, termasuk apa yang saya sampaikan pengajian ini adalah dalam rangka tablighu ahkamillah wa rasulihi fi zakat, menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya tentang zakat. Dan Fatona punya program yang visioner. Terima kasih Mbak Wiji Wahyuni berkenan bertanya di forum ini. Tentu apa yang saya sampaikan itu sepengetahuan saya dengan membaca karya-karya para ulama-ulama kita. Kalau benar itu semua dari Allah, kalau salah memang keterbatasan kemampuan saya. Saya kira demikian, kita biasa ngaji 1 jam ya, ini sudah lebih 9 menit ya, mau 10 menit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu Ahad depan insyaallah. Al-afu minkum wallahul muwaffiq. Kita akhiri dengan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afu minkum
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.